STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ayyuhal ahibbatil kiram, para pendengar yang dirahmati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Ketahuilah bahwa sebaik-baik ucapan itu merupakan kalam Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik petunjuk itu merupakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Dan begitu pula sebaliknya, sejelek-jelek perkara itu merupakan perkara yang baru di dalam syariat, dan perkara yang baru tersebut semuanya adalah merupakan sebuah kebid'ahan, dan setiap kebid'ahan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan mengantar pelakunya kepada neraka. Dan dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang menuju kesesatan tersebut itu tempatnya adalah di dalam api neraka. Ikhwani fid din, para pendengar yang dirahmati Allah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali mempertemukan kita dalam sebuah majelis ilmu, yang kembali mempertemukan kita ataupun memberikan kemudahan kepada kita untuk senantiasa menuntut ilmu syar'i, mentadaburi kalam Allah dan juga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kaum muslimin yang dirahmati Allah, amalan saleh yang benar-benar dituntut bagi setiap kaum muslimin. Karena tidaklah suatu amalan saleh tersebut kecuali dia akan memetik kelak pada yaumul qiyamah dengan apa yang dikerjakannya ketika dia hidup di dunia. Tapi ikhwan fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan kajian kita tentang membaca kitab Fadl Islam, dan insyaallah ini merupakan pertemuan kita yang ke-20 dari pembahasan risalah Fadl Islam. Mudah-mudahan kaum muslimin yang dirahmati Allah, apa yang telah kita sampaikan, apa yang telah kita pelajari, ini merupakan salah satu ilmu yang tentunya harus kita amalkan. Bukan hanya sekedar mendengarkan dan kemudian sekilas mendapatkan pengetahuan saja. Akan tetapi kita dituntut untuk mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Nah, inilah prinsip setiap muslim, yaitu belajar terlebih dahulu dan kemudian baru mengamalkannya. Ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang firman Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang fadilah ataupun keutamaan yang terdapat di dalam agama Islam. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke dalam bab yang baru, dan ini juga masih menyebutkan tentang dalil-dalil yang menjelaskan tentang keumuman daripada keutamaan yang dimiliki oleh agama Islam itu sendiri. Kita akan membacakan matan dari kitab Fadl Islam yang terlebih dahulu. Qala muallif rahimahullah, bab qaulullah ta'ala faqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fatara an-nas 'alayha la tabdil li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsarun nas la ya'lamun. وقال تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين
فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي ولاة من النبيين وإن ولي أبي إبراهيم خليل ربي ثم قرأ إن أولى الناس بإبراهيم الذين تبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Ar-Rum ayat ke-30, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita waqim wajhaka lid-din hanifa. Waqim wajhaka lid-din hanifa. Hendaknya kamu menghadapkan wajahmu kepada agama yang lurus. Firman Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita hendaknya menghadapkan wajah kita. Ai maknanya adalah mengikhlaskan setiap amalan ibadah kita yaitu kepada dinul hanifah, agama yang lurus. Nah, agama yang lurus yang dimaksud di sini adalah kaum muslimin rahmatullah, itu adalah agama Islam. Agama Islam. Hal ini merupakan penjelasan daripada ayat ataupun potongan ayat berikutnya adalah fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha. Ini menjelaskan makna ataupun apa itu dinul hanifah. Agama yang lurus itu apa? Kata Allah Subhanahu wa taala fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha. Dinul hanifah itu merupakan sebuah fitrah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan bagi setiap manusia. Nah, ini yang menandakan bahwasanya agama yang lurus itu adalah al-Islam. Al-Islam. Karena kaum muslimin yang dirahmati Allah, setiap umat manusia itu terlahir dalam keadaan fitrah. Dalam keadaan Islam, membawa tauhid kepada Allah tabaraka wa taala. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang lahir tersebut itu lahir dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidunahu aw yunasranahu. Maka orang tuanya lah yang menjadikan anaknya tersebut Yahudi ataupun Nasrani. Tidak ada disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut maka orang tuanya yang mengislamkan, enggak ada. Karena kenapa ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah? Karena setiap yang lahir tersebut itu dalam keadaan Islam. Dalam keadaan membawa tauhid kepada Allah tabaraka wa taala. Maka oleh sebab itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, perintah kepada kita agar senantiasa menjadikan kehidupan kita tunduk dan patuh kepada agama Islam. Faqim wajhaka lid-din hanifah. Maka hendaknya kamu hadapkan wajahmu kepada agama yang lurus, yaitu agama Islam. Serahkan diri kamu, seluruh hayat kamu. Dan kita selalu berikrar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita serahkan semua urusan-urusan kita, perkara-perkara kita itu sesuai dengan agama yang lurus, yaitu al-Islam. Dan ayat ini kaum muslimin yang dirahmati Allah juga memerintahkan kepada kita agar kita istiqamah, berpegang teguh dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam agama Islam. Perintah kepada kita dari Allah Tabaraka wa Ta'ala agar senantiasa istiqamah menjalankan syariatnya, menjalankan perintah yang telah diberikan kepada kita. Begitu pula menjauhkan daripada larangan-larangan yang telah diberitakan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah firman Allah Subhanahu wa taala berikutnya, la tabdil li khalqillah. Dan jangan sekali-kali kamu mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dzalika dinul qayyim.
Dan itulah agama yang lurus. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak tahu. Kebanyakan manusia itu nggak ngerti bahwa agama Islam itu merupakan agama yang hanif, agama yang qayyim, yang lurus. Kita tahu kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kita juga sadar bahwa setiap syariat yang memberitahukan kepada kita, yang datang kepada kita, dan aturan-aturan yang sudah ada di dalam syariat Islam, itu semuanya sudah mengatur seluruh aspek kehidupan kita. Mengatur seluruh dari segi adab kita, dari segi akidah kita, bagaimana kita bermuamalah dengan saudara-saudara kita, cara kita bermuamalah dengan orang tua kita, bermuamalah dengan orang yang lebih muda, dengan orang yang lebih tua, bagaimana sikap kita ketika berjalan, duduk, makan, semuanya. Islam sudah mengatur seluruh aspek kehidupan kita. Akan tetapi kaum muslimin yang dirahmati Allah, kebanyakan dari orang muslim itu sendiri masih jahil terhadap syariat yang telah diturunkan oleh Allah Taala kepada kita. Sehingga masih banyak kita lihat pula orang Islam sendiri itu yang merusak agama Islam itu sendiri, merusak syariat Islam itu sendiri. Karena kenapa kaum muslimin yang dirahmati Allah? Tidak lain dan tidak bukan, itu disebabkan karena kejahilan yang ada pada diri mereka. Maka perlu kita ketahui kaum muslimin yang dirahmati Allah, agama Islam merupakan agama dzalika dinul qayyim, merupakan agama yang lurus. Ad-dinu hanifan. Karena tidak ada agama lain kaum muslimin yang dirahmati Allah yang lebih lurus, yang lebih untuk kita taati kecuali agama Islam. Dan ayat ini pula kaum muslimin yang dirahmati Allah memerintahkan kepada kita, la tabdil li khalqillah, jangan sekali-kali kita untuk merubah-rubah ciptaan Allah. Baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk syariatnya, apa yang telah ditentukan oleh Allah Tabaraka wa taala di dalam syariatnya, apa yang sudah dihalalkan, maka nggak boleh bagi kita untuk kita haramkan. Begitu pula sebaliknya, apa yang ada di dalam syariat sesuatu yang haram, maka nggak boleh bagi kita untuk kita halalkan. Nah, inilah kaum muslimin yang dirahmati Allah, makna yang terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, wasa Ibrahim banihi wa Yaqub ya bani inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Bab ini kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini menjelaskan kepada kita seluruhnya dalil-dalil yang berkaitan tentang kewajiban kepada setiap kaum muslimin untuk senantiasa istiqamah. Istiqamah menjalankan syariat Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam ayat yang berikutnya, itu dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ataupun mengisahkan, kata Allah Subhanahu wa taala, wa wasa Ibrahim banihi wa Yaqub. Ketika Ibrahim alaihissalatu wassalam mewasiatkan anak-anaknya, begitu pula Nabi Allah Yaqub alaihissalatu wassalam. Apa kata mereka? Ya bani inna Allah astafa lakumuddin. Wahai anakku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih agama ini bagi kalian. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali kalian meninggal dalam keadaan kecuali dalam keadaan muslim. Lihat bagaimana pesan terakhir Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam dan juga Nabi Allah Yaqub kepada anak-anaknya. Mereka nggak mau ketika sepeninggalan mereka
anak didik mereka ataupun anak keturunan mereka tersebut terjerumus ke dalam kesesatan. Sehingga ini merupakan wasiat yang begitu berharga, yang terbaik kepada anak-anak. Dan inilah kaum muslimin yang dirahmati Allah yang harus kita contoh. Yaitu agar kita senantiasa mendekatkan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita kepada ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan hal ini pula lah yang diajarkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam dan Yaqub alaihissalatu wassalam kepada anak-anaknya. Bahkan sampai ketika mereka mau meninggal pun, mereka masih mewasiatkan sebuah kebaikan kepada anak-anaknya. Kalau kita kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika ingin meninggalkan dunia, ada yang mewasiatkan harta warisan, ada yang mewasiatkan jabatan, mewasiatkan pangkat dan segala macamnya. Mereka enggak berfikir bagaimana keadaan agama orang-orang yang mereka tinggalkan. Dan ini merupakan contoh bagi kita dari Nabi Allah Ibrahim dan Yaqub alaihi wassalatu wassalam, yaitu di mana mereka mewasiatkan kepada anak-anak mereka agar senantiasa istiqamah di atas din agama Islam. Kata mereka, ya bani innallah astafa lakumud-din, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih bagi kalian agama ini, yaitu agama Islam. Karena kenapa kaum muslimin yang dirahmati Allah? Karena syariat din Ibrahim, agama Ibrahim, dan juga agama Yaqub alaihi wassalatu wassalam, itu ajarannya sama sebagaimana apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa mentauhidkan Allah, senantiasa menjauhkan yang namanya kesyirikan-kesyirikan, menjauhkan daripada yang namanya kebidahan-kebidahan. Sama syariat yang ada pada syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ini pula kaum muslimin yang dirahmati Allah mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa berpegang teguh dengan keislaman sampai kita meninggal. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kamu meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu doa yang paling sering beliau panjatkan kepada Allah, beliau berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kukuhkanlah hatiku di atas agamamu. Karena kenapa kaum muslimin yang dirahmati Allah? Karena setiap manusia itu enggak tahu kapan dia akan meninggal, di mana tempat dia akan meninggal, dan bagaimana keadaan ketika dia meninggal. Betapa banyak kita melihat orang-orang yang dahulunya gemar berdakwah, gemar membaca Al-Quran, gemar berzikir, gemar bersedekah. Akan tetapi di penghujung akhir hidupnya di dunia, Allah balikkan hatinya sehingga dia terjerumus ke dalam kemaksiatan, kesyirikan, bahkan bisa orang tersebut menjadi murtad, keluar daripada Islam. Begitu pula sebaliknya. Betapa banyak contoh yang kita dengar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menyampaikan sebuah kisah. Orang-orang yang kehidupannya bergelimang dengan yang namanya maksiat, dosa, berjudi, berzina, meminum khamr dan segala macamnya. Akan tetapi di akhir hidupnya mereka, Allah balikkan hati mereka sehingga mereka bertobat kepada Allah. Mereka bersimpuh memohon ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga taubatnya diterima,
dan kemudian mereka dimasukkan ke dalam syurga Allah. Kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati Allah. Maka oleh sebab itu, hendaknya kita selalu dan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita ditetapkan di atas hidayahnya, agar kita ditetapkan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita senantiasa berada di atas din, agama Hanif sampai akhir hayat kita di dunia. Enggak bisa kaum muslimin yang dirahmati Allah kita beralasan, oh nantilah kalau saya sudah tua baru saya berdoa banyak-banyak kepada Allah. Oh nanti kalau saya sudah berumur di atas 50 tahun saya akan lebih sering menghadiri masjid, mengikuti pengajian dan segala macamnya. Enggak bisa seperti itu. Enggak ada yang jamin umur kita. Apakah kita di penghujung hayat kita dalam keadaan muslim atau kafir? Dan Ibnu Katsir rahimahullah ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala tamutunna illa wa antum muslimun," kata beliau rahimahullah, "Man 'asha 'ala syai'in fil ghalib yamutu 'alaiha." Kata beliau rahimahullah, barang siapa yang hidupnya di atas sesuatu, fil ghalib yamutu 'alaiha, maka kebanyakan mereka meninggal di atas itu. Kehidupan kita kaum muslimin rahmatan Allah, keseharian kita bergelimang dengan yang namanya maksiat, dosa, riba, bahkan fil ghalib yamutu 'alaiha. Kebanyakan kita meninggal di atas apa yang sudah biasa kita lakukan. Kalau kita terbiasa menuntut ilmu, senantiasa berdakwah, senantiasa mengamalkan amalan saleh, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas amalan saleh pula. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Begitu banyak firman-firman Allah tabaraka wa taala yang memerintahkan kepada kita agar kita istiqamah di atas agama Islam sampai kita meninggal. Salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa taala ini, "Fala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Firman Allah memerintahkan kepada kita agar kita istiqamah di atas agama. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan hendaknya kamu senantiasa menyembah Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepadamu al-yaqin. Kata para ulama yang dimaksud dengan al-yaqin di sini adalah yaumul qiyamah. Kewajiban agar kita senantiasa menyembah kepada Allah, agar kita senantiasa bertauhid kepada Allah tabaraka wa taala, dan juga mengajarkan keturunan-keturunan kita untuk senantiasa bertauhid kepada Allah, untuk senantiasa beristiqamah di atas syariatnya, sebagaimana yang telah diperintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim dan Yaqub alaihi wassalatu wassalam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, "Tsumma auhayna ilaika an ittaba' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Dan kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, hendaknya kamu mengikuti millah Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin. Karena sesungguhnya Ibrahim alaihi salatu wasallam bukanlah termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Lagi-lagi perintah ini ditujukan kepada kita, dan juga perintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya untuk senantiasa istiqamah di atas agama Allah tabaraka wa taala. Kemudian sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud
radhiyallahu taala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna likulli nabiyyin wulatan minan nabiyyin, bahwa sesungguhnya setiap nabi tersebut itu memiliki wali di antara nabi-nabi. Wa inna waliya abi Ibrahim wa khalil rabbi, dan sesungguhnya yang menjadi waliku adalah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang merupakan kekasih Allah, yang merupakan kekasih Tuhanku. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan sabdanya, firman Allah, inna awlan nasi bi Ibrahim alladhina taba'uhu wa hadha an-nabi walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah, inna awlan nasi bi Ibrahim, sesungguhnya orang yang paling berhak terhadap Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, lalladzina taba'uhu, adalah orang-orang yang mengikutinya. Wa hadzal nabi, dan juga nabi ini yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzina amanu, dan juga orang-orang yang beriman. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah merupakan wali bagi orang-orang yang beriman. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dari firman Allah yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini juga merupakan bantahan terhadap orang-orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana yang telah kita sampaikan bahwasanya orang-orang Yahudi, mereka mengklaim bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam itu merupakan penganut ajaran mereka. Dan begitu pula orang-orang Nasrani, mereka sama-sama mengklaim bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam merupakan penganut agama mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini membantah apa yang telah mereka ucapkan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, inna awlan nasi Ibrahim lalladzina taba'u, sesungguhnya manusia yang paling utama ataupun paling dekat kepada Allah, paling berhak kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam, itu adalah orang-orang yang mengikutinya, orang-orang yang mengikuti millah Ibrahim, yang menjalankan syariatnya. Wa hadzal nabi, dan juga nabi ini yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kaum muslimin yang dirahmati Allah, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, dan juga ini digambarkan di dalam hadis ini, itu merupakan wali bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa inna waliya abi Ibrahim wa khalil rabbi, dan sesungguhnya yang menjadi waliku adalah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang merupakan kekasih Tuhanku. Jadi orang yang paling berhak terhadap Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, itu yang pertama adalah orang yang mengikutinya, lalladzina taba'u, orang-orang yang mengikuti syariatnya, orang-orang yang mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Wa hadzal nabi, dan kemudian nabi ini yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzina amanu, dan kemudian ketiga adalah orang-orang yang beriman. Karena kenapa kaum muslimin yang dirahmati Allah? Karena mereka lah yang senantiasa menghidupkan syariat-syariat yang telah dibawakan Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Karena mereka lah orang-orang yang senantiasa menjalankan dan berpegang teguh serta istiqamah di atas dinu hanif millah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan wallahu waliyul mu'minin, dan Allah subhanahu wa ta'ala merupakan wali bagi orang-orang yang beriman. Oleh sebab itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, janganlah sekali-kali kita meremehkan setiap ataupun sebagian daripada syariat yang ada pada agama Islam itu sendiri. Karena itulah yang nantinya menjadi penolong bagi kita, yang menjadi syafaat pada yaumul qiyamah kelak. Hal ini sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang nantinya insyaallah akan kita bahas. Dan kemudian sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk fisik kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat pada harta-harta kalian. Walakin yanzuru ila a'malikum. Ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati kalian dan amalan kalian. Ini menjadi pertanda kepada kita kaum muslimin yang dirahmati Allah, bahwa apa yang kita miliki saat ini berupa jabatan, harta, pangkat, dan segala macamnya, keelokan fisik dan semuanya, itu tidak menjamin kebahagiaan kita di akhirat kelak. Tidak pula menjamin ketinggian derajat kita di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena itu semua tidak dipandang oleh Allah pada diri seorang hamba. Akan tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ila qulubikum wa a'malikum. Kepada hati kalian dan juga kepada amalan kalian. Niat kita kaum muslimin yang dirahmati Allah. Bagaimana niat kita ketika kita beramal? Itu yang dilihat oleh Allah. Tidak penting apa yang menjadi jabatan kita, tidak penting apa yang menjadi kedudukan kita di mata masyarakat. Akan tetapi ketika kita memiliki amalan dan juga niat yang benar, maka itulah yang lebih utama di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak pula penting betapa banyak ataupun betapa besar harta yang telah kita keluarkan di jalan Allah, yang telah kita sumbangkan, yang telah kita sedekahkan. Untuk apa kita mengeluarkan harta yang begitu banyak, akan tetapi niat kita itu tidak sesuai dengan apa yang telah terdapat di dalam syariat. Kita memiliki harta yang banyak yang sudah kita keluarkan di jalan Allah. Akan tetapi niat kita mengandung unsur riya, mengandung unsur ujub dan segala macamnya. Maka segala amalan tersebut akan terhapus. Nggak ada gunanya. Akan tetapi apabila kita memiliki hati, niat yang baik, walaupun apa yang sudah kita infakkan, keluarkan, itu merupakan suatu hal yang kecil di mata manusia, akan tetapi itu merupakan suatu hal yang sangat berharga di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu pula amalan kita. Amalan merupakan satu hal yang dilihat pada diri seorang hamba oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walaupun kita mengeluarkan begitu banyak waktu yang sudah kita luangkan, harta yang sudah kita keluarkan, akan tetapi amalan yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan syariat yang telah Allah turunkan, yang telah Rasulullah SAW ajarkan, maka itu tidak akan dilihat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan amalan yang tidak kami perintahkan, maka amalan tersebut akan tertolak. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat pada amalan seorang hamba. Apakah amalan tersebut merupakan amalan yang saleh? Apakah amalan tersebut merupakan amalan yang sesuai dengan aku perintahkan ataukah tidak? Apakah amalan tersebut sesuai dengan syariat yang telah dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW ataukah tidak? Bukan berarti kaum muslimin yang dirahmati Allah, setiap amalan yang menurut kita saleh, yang menurut kita baik, lantas kita kerjakan. Karena nggak semua amalan tersebut yang menurut kita baik itu diterima di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Belum tentu amalan baik menurut kita, begitu pula baik menurut syariat. Maka oleh sebab itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, hati kita, niat kita, amalan kita, hendaknya kita sejajarkan dengan syariat, dengan ajaran-ajaran yang terdapat di dalam agama Islam itu sendiri. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita niatkan, apa yang kita keluarkan, infakkan, apa yang kita amalkan, itu akan berbuah kebaikan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan kepada kita tentang bahaya orang-orang yang beramal dengan amalan yang tidak sesuai dengan syariat ketika mereka di dunia. Maka apa yang akan mereka dapatkan ketika di akhirat kelak? Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, kata Rasulullah SAW,
ana faradtukum 'ala al-haud wa la yarfa'anna ilayya rajulun minkum hatta idza ahwaitu liunawiluhum ikhtalaju duni faqulu ay rabb ashabi yaqul la tadri ma ahdathu ba'dak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana faradtukum 'alal haud. Aku mendahului kalian terhadap telaga. Bahwasanya pada yaumul qiyamah kelak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sebuah telaga. Dan ini merupakan salah satu bentuk aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya kita meyakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki haud, yaitu memiliki telaga pada yaumul qiyamah kelak. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendahului kalian kepada telaga. Bahwasanya Rasulullah lebih dahulu mendatangi telaga tersebut ketimbang umat-umatnya. Wa la yarfa'anna ilayya rajulun minkum, maka kemudian datang sebagian laki-laki di antara kalian kepadaku pada yaumul qiyamah kelak. Hatta idza ahwaitu, sampai-sampai ketika aku turun kepada telaga tersebut, liunawilahum, untuk memberikan minuman kepada orang tadi, ihtuliju duni, maka kemudian orang tersebut seketika terpisahkan daripadaku. Ketika Rasulullah turun ke telaga hendak mengambil air untuk memberikan minum umatnya, maka seketika itu orang tersebut terpisahkan dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah kaget. Sampai-sampai beliau mengatakan, "Ai Rabb, wahai Tuhanku, ashabi." Ini merupakan sahabatku wahai Rasulullah, umatku wahai Rasulullah. Dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan, "Ini umatku. Kenapa engkau pisahkan dariku wahai Rasulullah?" Maka kemudian dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tadri ma ahdatsu ba'dak." Kamu tidak mengetahui wahai Rasulullah, kamu tidak tahu wahai Muhammad apa yang mereka ada-adakan sepeninggalanmu. Ingat kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kita ketahui bahwa yaumul qiyamah kelak di padang mahsyar merupakan hari yang begitu dahsyat, begitu panas. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan minum kepada umatnya. Akan tetapi ada di antara umatnya yang tidak bisa meminum daripada telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah salah satu sebab kenapa seorang hamba terhalangi daripada meminum daripada telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tadri ma ahdatsu ba'dak." Kamu tidak tahu wahai Muhammad apa yang mereka ada-adakan sepeninggalanmu. Walaupun itu sahabatmu, walaupun itu umatmu wahai Muhammad, kamu enggak tahu apa yang mereka lakukan, ada-adakan tentang syariatmu setelah sepeninggalanmu. Maka oleh sebab itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, hendaknya kita berhati-hati dalam beramal. Jangan sampai kita terhalangi dari syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantaran amalan kita di dunia. Jangan sampai kita terhalangi dari meminum telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantaran dari ibadah kita yang tidak sesuai dengan syariat. Lantaran amalan kita yang tidak istiqamah di atas perintahnya Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah sebuah berita daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, agar kita senantiasa menjauhi dari amalan-amalan yang tidak sesuai di atas syariatnya, serta kita senantiasa istiqamah, berpegang teguh di atas syariat Allah, di atas millah Ibrahim Hanifah, karena dengannya lah yang akan menjadi syafaat kita pada yaumul qiyamah kelak. Dengannya lah yang akan membantu kita untuk mendapatkan pertolongan daripada Allah tabaraka wa ta'ala. Inilah kaum muslimin yang dirahmati Allah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. InsyaAllah kita akan sambungkan hadis-hadis Rasulullah SAW yang lainnya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa menjadi penggugah keimanan kita, bisa menjadi penggugah semangat dalam beribadah kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa ikhlas,
yang senantiasa istiqamah di atas syariatnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. STA TV Media Syiar Islam.